Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi qad amarana wa aujabana bil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fisyarra'i wal dharra'i wal kadhiminal ghayza wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadrat Allah yang Maha Pengasih, yang kasihnya tiada pilih kasih. Allah zat yang maha penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan selalu kepada sang mentari penerangnya hati, rembulan penerangnya kehidupan, sosok manusia pilihan yang telah menyebarkan benih-benih keimanan, yakni Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, setiap manusia yang hidup di alam dunia ini diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah bagaimana manusia ini menjadi manusia yang muttaqin, menjadi manusia yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu adalah imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahi, adalah melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita di dalam hidup ini mampu menjadi manusia yang bertakwa, sehingga disebut muttaqin, orang yang bertakwa, insyaallah kita akan menjadi manusia yang mendapatkan keberuntungan hidup dunia dan akhirat. Perkara takwa ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran. Likulli syai'in alamah, ada kaidah mengatakan segala sesuatu itu memiliki ciri, memiliki tanda. Begitupun dengan orang-orang yang bertakwa. Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran tanda-tanda, karakter-karakter orang-orang yang bertakwa itu sendiri. Maka dalam kesempatan ini kajian kita temanya adalah tanda-tanda orang yang bertakwa. Kalau kita memiliki tanda-tanda itu, berarti husnudon, kita termasuk orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah. Apa saja tanda-tanda orang yang bertakwa itu? Yang pertama, orang yang bertakwa itu orang yang mau bertaubat, orang yang mau beristighfar, orang yang mau menjemput ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang bertakwa bukan berarti orang yang tak pernah salah, tak pernah khilaf. Siapa orangnya yang hidup di alam dunia ini yang tak pernah salah dan tak pernah khilaf? Kecuali hanya para rasul, hanya para anbiya yang memang dimaksum, dijaga oleh Allah daripada dosa dan maksiat. Selain itu, sudah barang tentu setiap kita memiliki kesalahan dan kehilapan. Akan tetapi ketika kita ingin menjadi manusia yang bertakwa,
selagi Allah memberikan umur yang panjang kepada kita, maka kita gunakan sisa umur ini untuk menjemput ampunan Allah, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Yang artinya bersegeralah, berlomba-lombalah kalian semuanya menjemput ampunan daripada Tuhan kalian semua, yakni menjemput ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kata Allah, surga yang luasnya seluas 7 lapis langit, seluas 7 lapis bumi, yang dipenuhi dengan kenikmatan, itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Bukankah setiap kita ingin masuk ke dalam surga kelak? Maka kuncinya takwa, dan orang yang bertakwa, orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang mau menjemput ampunan Allah, orang yang mau memperbanyak istighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ayo pemirsa TV One, dimanapun Anda berada, kita beristighfar sejenak, menjemput ampunan Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sebesar apapun dosa kita, kalau terus kita beristighfar, terus kita bertobat kepada Allah, terus kita memohon ampunan Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dosa besar ketika diiringi istighfar, maka pasti dosa besar itu akan menjadi kecil, setelah kecil akan menjadi tiada karena diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, la kabirata ma'al istighfar, tidak ada dosa besar kalau diimbangi istighfar, dosa besar menjadi kecil, menjadi luntur, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita ingin bertaubat, maka kita harus menyesali terhadap apa dosa, kesalahan, kekhilafan yang telah kita lakukan. Maka tengah malam itu kita siogyanya bangun, melaksanakan qiyamul lail. Setelah itu kita bersimpuh, bertobat sambil mengingat-ingat atas segala kesalahan, kekhilafan, dosa, maksiat yang pernah kita lakukan. Kita akui kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bayangkan kesalahan-kesalahan kepada kedua orang tua kita pula. Karena ridullah biridul walidain, ridhonya Allah berada pada ridhonya orang tua kita. Jangan kita seperti Alqamah, anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Maka diriwayatkan suatu ketika Alqamah terkena penyakit yang sangat parah. Saking parahnya, Alqamah badannya terbujur kaku, tidak bisa bergerak, matanya tidak bisa berkedip, mulutnya tidak bisa berkata-kata. Kemudian baginda Rasulullah menengok Alqamah. Ketika Rasulullah menengok Alqamah, Rasul meneteskan air mata. Rasul paham pasti ini Alqamah memiliki kesalahan, memiliki kekhilafan pada orang tuanya. Karena yang tadinya Alqamah pasai membaca 2 kalimat syahadat, ketika Rasul dekati, Rasul pimpin 2 kalimat syahadat, Alqamah tidak mampu mengucapkan kedua kalimat syahadat tersebut karena Alqamah memiliki dosa kepada orang tuanya. Lantas baginda Rasulullah memanggil keluarga Alqamah.
dan mengumpulkan pula para sahabat. Wahai keluarga Alqamah, wahai para sahabat, apakah Alqamah masih punya ayah? Keluarga Alqamah menjawab, ya Rasulullah, Alqamah sudah tidak punya ayah. Apakah Alqamah masih punya ibu? Kalau ibunya masih ada, ya Rasulullah, namun sayang ibu Alqamah sudah tua renta dan jauh daripada Alqamah. Kendati pun demikian, kata Rasulullah, wahai keluarga Alqamah, wahai para sahabat, cepat kalian panggil, hadirkan ibu Alqamah di hadapanku. Singkat riwayatnya, ibu Alqamah dihadapkan di hadapan baginda Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada ibunya Alqamah, wahai ibu, benarkah ini Alqamah anak ibu? Iya, ya Rasulullah. Kalau benar ini Alqamah anak ibu, coba ceritakan bagaimana akhlak, kelakuan, budi pekerti Alqamah ketika ia masih sehat. Kata ibu Alqamah yang sudah tua renta, sambil terbata-bata, sambil meneteskan air mata, menceritakan akhlak, kelakuan, budi pekerti anaknya ketika masih sehat. Kata ibu Alqamah, ya Rasulullah, anak saya Alqamah ketika ia masih sehat, memang ia rajin menghadiri majelismu, memang ia hablu minallah, hubungan dengan Allahnya bagus. Akan tetapi di balik kesalehannya ada satu dosa, ada satu kesalahan yang dilakukan Alqamah, yaitu menyakiti perasaan ibunya yang sudah tua renta ini, yang pernah mengandungnya 9 bulan, yang pernah melahirkan taruhannya nyawa, yang pernah menyusuinya hingga 2 tahun, yang pernah mengajarinya bagaimana cara berjalan, bagaimana cara makan, bagaimana cara minum. Bahkan ketika Alqamah telah bertemu dengan seorang perempuan yang ia senangi, ibunya inilah yang berupaya mendukung pernikahannya. Akan tetapi setelah Alqamah berumah tangga, setelah Alqamah sukses, Alqamah melupakan ibunya yang sudah tua renta ini. Kenapa? Karena melebihi istrinya, ia mencintai istrinya sehingga yang terlalu berlebihan sehingga melupakan ibunya. Maka oleh karena itu, ya Rasulullah, saya sebagai manusia biasa, kata ibunya Alqamah, saya merasa sakit hati akan kelakuan Alqamah yang mencampakkan saya. Maka oleh karenanya sampai sekarang rasa sakit ini masih ada di dalam hati saya, ya Rasulullah. Kalau demikian, kata baginda Rasulullah, ibu belum memaafkan Alqamah. Belum, ya Rasulullah, karena sakit perasaan ini. Baik, kalau demikian wahai para sahabat, karena kata baginda Rasulullah, ibu Alqamah belum memaafkan Alqamah, maka ketika ibunya belum memaafkan, Allah pun tidak ridho. Ketika Allah tidak ridho, pasti nanti di hari kiamat Alqamah akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka oleh karena itu, kata Rasulullah, sebelum Alqamah masuk ke dalam api neraka, silakan kalian sahabat cari kayu bakar. Kemudian kumpulkan kayu bakar. Setelah kayu bakar menumpuk, nyalakan api. Setelah api menyala-nyala, kita bakar saja rame-rame ini Alqamah. Seorang ibu yang perasaannya sakit oleh anaknya ketika mendengar anaknya hendak dibakar oleh Rasulullah, menetes air matanya semakin deras, keringatnya keluar daripada pori-porinya, gemetar seluruh tubuhnya, terucap dalam lisannya, ya Rasulullah, jangan engkau bakar anakku hidup-hidup. Tidak ada seorang ibu di dunia ini sesakit apapun perasaan dan hatinya oleh anaknya, tapi tidak ada seorang ibu, seorang orang tua yang tega, yang rela melihat anaknya kepanasan, melihat anaknya menderita, melihat anaknya kesakitan. Begitupun dengan saya, sesakit apapun hati saya tidak tega melihat anak saya dibakar. Kemudian kata Rasulullah, wahai ibu, lebih tidak tega mana lagi kalau ibu tidak memaafkan Alqamah, Allah tidak ridho pada Alqamah. Di hari kiamat Alqamah akan dibakar di panasnya api neraka, dan panasnya api neraka jauh lebih panas ketimbang api dunia. Kemudian ibu Alqamah mengusulkan pertanyaan kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
Kalau demikian bagaimana? Biar anak saya selamat dari bakaran api dunia dan api akhirat di neraka nanti. Maka kata Rasulullah, kuncinya siogyanya lah ibu memaafkan kesalahan-kesalahan Alqamah. Ketika ibunya memaafkan kesalahan Alqamah, ketika ibunya ridho kepada Alqamah, maka Allah pun ridho kepada Alqamah. Ketika Allah ridho kepada Alqamah, Alqamah berniat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikala itu Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya memberikan kembali energi kepada Alqamah yang tadi badannya terbujur kaku, tidak bisa bergerak menjadi bisa bergerak, matanya yang tidak bisa berkedip menjadi bisa berkedip, mulutnya yang tidak bisa berkata-kata menjadi bisa berkata-kata. Kesempatan itu digunakan oleh baginda Rasulullah untuk membimbing Alqamah kembali mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena Alqamah telah bertobat, mendapatkan ampunan dari ibunya, Allah ridho padanya. Kini Alqamah yang sakit mampu kedua bibirnya bergerak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Datanglah Israel, kemudian dicabut ruh dari jasad Alqamah. Alqamah mati husnul khotimah, meninggal husnul khotimah. Kenapa? Karena mendapatkan ridho dari ibunya, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berkecil hati. Sebesar apapun dosa kita, selagi hayat masih dikandung badan, berarti Allah memberikan peluang taubat kepada kita semuanya. Kita ingat sahabat Nabi, ada yang namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini adalah dulu bergelimang dengan dosa. Umar bin Khattab ini bergelimang dengan kejahatan, kemaksiatan. Akan tetapi Umar bin Khattab ingin menjadi orang yang bertakwa. Dia bertobat, mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian memperbaiki perilaku-perilakunya, kemudian taubatnya diterima dan dijadikan sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Umar bin Khattab dijamin salah satu orang yang dijamin masuk surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Yang kedua, tanda-tanda orang yang bertakwa itu adalah orang yang istiqomah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala di kala lapang maupun sempit, sebagaimana firman Allah, alladzina yunfikuna fisyarra'i wadh-dharra. Orang yang bertakwa itu kata mereka orang yang memiliki jiwa dermawan sehingga berupaya istiqomah berinfak di jalan Allah di kala lapang maupun sempit, di kala kaya maupun miskin. Dalam situasi bagaimanapun orang yang bertakwa selalu berupaya istiqomah berinfak, istiqomah bersedekah karena memiliki jiwa dermawan. Karena orang bertakwa itu yakin dengan berinfak di jalan Allah hartanya tidak akan berkurang, justru akan bertambah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Dan apa saja yang kalian infakkan dari harta yang kalian miliki di jalan Allah, maka Allah yang akan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Maka berdasarkan keyakinan itulah orang yang bertakwa dikala susah tetap istiqomah. Dia infak sedekah di jalan Allah, tentunya biqadril imkan, dengan sekemampuannya. Begitupun dikala diberikan kelebihan harta, menjadi orang kaya, orang yang takwa tidak terlena dengan hartanya. Berbeda dengan kisahnya Qarun. Ketika Qarun masih miskin, ya, dia mohon petunjuk
kepada Nabi Musa biar menjadi kaya, agar ketika kaya dia mau infak, mau sedekah di jalan Allah. Tapi apa yang terjadi setelah Qarun menjadi kaya? Dia terlena, dia tertipu dengan harta, sehingga ia celaka dengan harta itu sendiri. Di zaman Nabi Muhammad ada yang namanya Sa'labah. Sa'labah ketika ia miskin, ia taat kepada Allah, rajin berjamaah dengan Rasulullah, rajin taklim dengan Rasulullah, sehingga ketika suatu ketika Sa'labah ini diriwayatkan ketika habis sholat berjamaah, dia nggak suka ikut zikir dengan Nabi. Kenapa? Karena sarungnya gantian dengan istrinya di rumah. Sehingga Sa'labah ngeluh kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu ingin rasanya setelah berjamaah sholat membaca zikir, berdoa sesuai zikir doa yang engkau tuntun, yang engkau ajarkan, sebagaimana para sahabat yang lainnya. Saya ingin i'tikaf setelah sholat itu membaca Al-Quran, tetapi saya nggak bisa itu ya Rasulullah. Kenapa? Karena kain sarung yang saya pakai ditunggu oleh istri saya. Maka oleh karenanya ya Rasulullah, doakan saya dong, biar saya ini menjadi orang kaya. Insya Allah ketika saya menjadi orang kaya, saya janji ya Rasulullah, saya akan istiqomah denganmu. Tapi ketika diberikan kekayaan, dia terlena dengan hartanya, akhirnya menjadi celaka. Nah, untuk menjadi orang yang bertakwa, satu, timbulkan kedermawanan, belajar infak sedekah, karena dengan infak sedekah harta akan bertambah. Yang ketiga, orang yang bertakwa itu wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu mengendalikan emosinya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah dalam riwayat-riwayat sering diriwayatkan, diceritakan, Rasulullah sering pribadinya dicaci, dimaki, bahkan diludahi oleh orang Nasrani ketika hendak mau sholat. Ada riwayat, tapi Rasul kadhiminal ghaidha, mampu mengendalikan emosinya. Ketika mendengar orang yang mencacinya, yang memaki, yang meludahinya sakit, Rasul orang yang pertama menengok, sehingga orang itu terkagum dengan akhlak Nabi yang mampu mengendalikan emosinya. Maka sehingga orang Nasrani pun bersyahadat karena akhlak yang dicontohkan oleh Nabi, kadhiminal ghaidha, mampu mengendalikan amarahnya. Seyogianya lah orang yang bertakwa itu mencintai sesuatu karena Allah, membenci sesuatu karena Allah, agar bisa mengendalikan emosi. Yang keempat, orang yang bertakwa itu wal afina anin nas, orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi ini pemaaf. Ketika Nabi hijrah ke Taif, maka bukannya disambut, malah disambit. Bukannya Nabi itu dijamu, malah dilempari dengan kerikil, dilempari dengan kotoran, sehingga Jibril pun merasa gedeg di kala itu. Jibril saja gedeg, padahal malaikat Jibril merasa gedeg, sehingga menawarkan, "Hai Muhammad, kalau engkau mau ini gunung aku tumplakkan tuh ke warga Taif." Apa jawaban Nabi? Wal afina anin nas, jiwa pemaaf. Jibril, biarkan saja, karena mereka belum tahu aku. Ketimbang baginda Rasulullah meladeni yaitu orang-orang Taif, baginda Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaum keluarga Taif, mereka berlaku seperti ini karena mereka belum tahu siapa saya. Inilah wal afina anin nas, jiwa pemaaf yang dicontohkan oleh Nabi. Dan orang yang bertakwa ini harus memiliki afina anin nas, jiwa pemaaf. Dan yang kelima, tanda orang yang bertakwa itu adalah orang yang gemar berbuat kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin, kata Allah. Allah mencintai orang yang gemar berbuat kebaikan. Dan kebaikan itulah yang kelak akan menjadi bekal kita. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka siapa saja orangnya yang menanam kebaikan seberat biji sawi, seberat zarah pun di alam dunia ini, maka nanti dia akan menuai kebaikan di akhirat. Siapa saja orang yang menanam kejelekan sekecil apapun di alam dunia ini, maka dia akan menuai nanti kejelekan. Maka oleh karenanya mudah-mudahan kita semuanya Allah jadikan orang-orang yang bertakwa, yang mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia
dan di akhirat kelak. Billahi taufik wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.